Puji Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Wah, puji Tuhan ya. Jumpa lagi kita untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Thank you so much untuk kesempatan dan kepercayaan yang gereja dan gembala berikan. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan kembali buat teman-teman semua. Dan tema hari ini bukan dari saya, ini dari teman-teman ya. Dari panitia. Sebenarnya saya nggak mau bawain ini, tapi disuruh bawain ini. Ya udahlah, kita sampaikan ya, gaskan ya. Oke, temanya boleh dibuka, saya punya PowerPoint. Tuhan atau cuan ya. Wah, ini berat nih sebetulnya ya. Tuhan atau cuan ya. Semuanya enaknya sambil makan kue teo nih khotbah ya. Tuhan atau cuan ya. Saya punya PowerPoint, siap? Oh ada ya, di situ nggak ada ya. Jadi saya mesti begini-begini ya. Tuhan tanda tanya atau cuan tanda tanya ya. Tuhan atau cuan. Pilih mana? Dua-duanya dong. Kalau saya pilih Tuhan apa cuan, saya mau dua-duanya ya. Tapi saya tidak mau mencuankan Tuhan, itu bedanya ya. Ketika orang mentuhankan cuan atau mencuankan Tuhan, kita membedakan. Tuhan ya Tuhan, cuan ya cuan. Kita butuh dua-duanya, ya. Kita perlu dua-duanya, tapi jangan saling tumpang tindih dan jangan saling memanipulasi ya. Karena Tuhan adalah Tuhan, itu butuh buat kehidupan rohani kita, namun cuan juga adalah cuan ya. Itu butuh untuk kehidupan jasmani dalam dunia. Jadi butuh dua-duanya, oke? Deal? Mau Tuhan? Mau cuan? Kalau nggak mau cuan kasih saya aja ya. Saya cari cuan. Tapi jangan mencuankan Tuhan, itu yang penting ya. Atau mentuhankan cuan ya. Jadi masing-masing ini mamon, kalau dalam bahasa Alkitab tuh Allah dan mamon. Kita nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Tapi kita butuh dua-duanya ya. Tuhan tidak menyangkal bahwa kita butuh mamon ya. Kita butuh dua-duanya tapi kita tidak bisa mengabdi kepada dua-duanya. Itu bedanya. Kita butuh dua-duanya tapi kita nggak bisa mengabdi kepada keduanya. Kita mesti pilih salah satu kepada siapa kita mengabdi. Kalau kata Alkitab, cari dahulu Tuhan, kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang kita makan minum pakai, semua cuan akan Tuhan tambahkan pada kita. Itu kalau kata Tuhan ya. Jadi Tuhan yang utama, biarkan cuan mengejar hidup kita ya. Next. Apa yang akan kita bahas dari Tuhan atau cuan ini? Saya akan membahas tentang bagaimana mengutamakan butuh Tuhan lebih daripada kebutuhan yang lain atau cuan ya. Mengutamakan butuh Tuhan, katakan butuh Tuhan, lebih daripada kebutuhan yang lain. Walaupun kita semua butuh ya, cuan, mamon, tapi kita mau belajar untuk first thing first, to put God first ya, taruh Tuhan di tempat yang semestinya, and let God be God, and let cuan be following ya, mengikuti kita, oke? Biarkan Tuhan tetap jadi Tuhan dan cuan di belakang kita mengikuti setiap pekerjaan, pergumulan, dan setiap kebutuhan kita ya. Kita akan lihat sebuah ayat dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima. Oke, baca sama-sama teman-teman ya dengan suara anak muda. 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan kamu jadi hamba uang, hamba cuan. Jadilah hamba Tuhan, oke? Ketika kita menjadi hamba Tuhan dan Tuhan di atas kita, baru kita bisa belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kamu. Kita nggak bisa mengabdi kepada dua tuan teman-teman. Hanya ada satu tuan dan kita manusia nggak pernah bisa jadi tuan sebenarnya. Kita ini diciptakan sebagai hamba. Sejak zaman Taman Eden, kita diciptakan sebagai hamba. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia ingin jadi tuan. Makanya kan setan bilang kan, kalau kamu makan buah ini, maka kamu akan jadi seperti Allah, seperti Tuhan kan ya. Betul gak sih? Jadi setan tuh berusaha untuk meleverage, menaikkan derajat manusia ke level Allah. And manusia was so stupid ya, hari itu ikut kata-kata setan ya.
Kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah. Kalau manusia cukup pintar, manusia jawabnya gini, ya udah lu makan aja supaya jadi seperti Allah. Kenapa lu nggak makan, ya nggak sih? Dia aja nggak makan, padahal dia pengen jadi seperti Allah. Karena dia gagal, maka si iblis itu berusaha untuk menipu manusia, dan karena manusia hari itu innocent ya, jadi kudus si kudus, suci si suci, tapi tidak terlatih, belum terbentuk, nggak mature, sehingga manusia hari itu jatuh dalam dosa. Pengen jadi tuan, manusia nggak bisa jadi tuan. Kita ini hamba, entah hamba Tuhan atau hamba Mamon. Dan hanya ada dua tuan, yaitu Allah dan Mamon. Dan manusia nggak bisa ikut dua-duanya, mesti pilih salah satu. Kita tuh mau pilih yang mana sih? Ini mungkin saya mau khotbahin, saya punya bahan ya, tapi saya pengen khotbahin ayat ini saudara ya. Kita buka Matius tadi ya, manusia nggak bisa mengabdi kepada Allah dan Mamon. Geser sedikit nggak apa-apa lah ya. Mungkin ini buat belakangan, coba ntar lihat. Kita lihat Matius 6 ayat yang ke-24. So you understand the principle, saudara, oke? Matius 6 ayat yang ke-24, saya baca buat kita semua ya. Nggak ada di sini ayatnya, teman yang ada laptop boleh dibuka ya. Oh jadi ini itu nggak connect ya. Saya pikir masih itu, oke. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ayat 25, kelanjutannya ini. Karena kamu gak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ini dua ayat bisa dibuka langsung nggak di satu frame, 24 dan 25. Saya akan bahas prinsipnya gini teman-teman. Kalau bisa dibuka dua-duanya, saya akan jelaskan ya. Saya boleh turun? Turun tahta boleh? Oke, turun tahta ya. Nah, saya mau jelasin, saya mau pinjam dua bangku ya. Boleh bantu satu bangku bawa ke depan. Aduh, jatuh. Belum makan nih saudara. Dari pagi sudah sarapan. Nah, oke. Boleh saya minta 4 teman cowok maju ke depan? Siapa aja? 2 lagi? Yang cowok ya. Kalau yang merasa nggak cowok, nggak apa-apa, nggak usah maju. Oke, satu lagi, one more. Tuh, satu lagi tuh, ditunjuk ah. Kalau Hawa sudah nunjuk, ada mesti taat biasanya. Oke, sini. Sini. Kamu di bangku. Sejajar sama bangku ya. Sejajar sama bangku, sejajar. Masih depannya. Ya, depan bangku ya. Kamu sini deh. Kamu depan bangku. Kamu di tengah. Kamu di ujung. Di ujung banget sana, dekat lampu merah. Oke, sini. Sebelah sini. Oke, hadap ke tembok semua, hadap ke sana. Lalu encang depan ya. Nah, supaya enak. Nah, kan jarang-jarang ya. Berbahagialah pengkhotbah, punya otoritas. Nah, Alkitab bilang begini. Ayat 24 tadi ya, ayat 24 lagi. Ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Bilang sama-sama, dua tuan. Makanya saya kasih 2 bangku. Ini tahta. Ini bangku ini buat tuan ya. Hanya ada 2 tuan. Siapakah tuan itu? Siapa anak muda? Allah dan Mamon. Hanya ada 2 tuan, Allah dan Mamon. Ini Allah, ini Mamon. Oke, makanya ada bangkunya tuh ya. Ini ada tahta Allah, ada tahta Mamon. Ini manusia. Ini makan minum pakai. Makanya dari 2 ayat tadi, 24 dan 25, kamu nggak bisa mengabdi kepada Tuhan. Ini Tuhan ngomong sama manusia nih. Udah lencangnya turun ya. Lupa. Ini manusia nih. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. So manusia, pilih. You have to choose for you one Lord. Satu Tuhan atau satu Tuhan. Either God atau Mamon.
Uang butuh nggak manusia? Butuh banget. Tahu nggak kuasa uang di mana? Uang ini ya punya kuasa mengendalikan makan, minum, pakai. Apa yang kita makan, minum, pakai mengandalkan mamon. Ini fakta. Saya khotbah nggak pernah aneh-aneh ya. Kita itu hidup dalam dunia butuh makan, minum, pakai. Dan semua yang kita makan, minum, pakai butuh cuan. Butuh mamon. Nggak ada mamon, you nggak bisa makan, you nggak bisa minum, you nggak bisa pakai. Makanya mamon ini adalah tuan dalam dunia. Tuannya makan, minum, pakai adalah mamon. Setuju? Nah, tapi mamon, kalau nggak ada manusia, ini mamon nggak jadi apa-apa. Uang 10 juta, taruh di meja. 2000 tahun yang akan datang, tetap aja itu uang. Nggak jadi bapau, ya nggak? Betul nggak? Uang, kalau nggak ada manusia, is nothing. Itu cuma paper. Uang itu cuma paper atau angka dalam rekening koran kita atau di wallet kita masing-masing. Tapi kalau nggak ada manusianya, itu uang nggak jadi apa-apa. Nggak bisa beli martabak pakai Gojek, nggak bisa beli Bitcoin, Ethereum, nggak bisa, ya nggak sih? Perlu ada tangan manusia yang buy atau sell, betul nggak? Siapa yang main Bitcoin di sini, ada nggak? Lagi naik Bitcoin. Jangan beli ya, jangan FOMO. Tunggu dia turun di bawah 1 miliar. Kata si Anu ya. Nah, itu duit kalau nggak ada manusia, ini duit nggak bisa ngapa-ngapain. Duit segitu gitu aja. Kalau nggak ada manusia, makanya kenapa uang ada fluktuasinya, kenapa ada kurs naik dan turun, kenapa? Karena ada manusia yang demand and supply. Kenapa harga emas lagi naik? Sebab supply-nya tinggi, ada manusia yang beli. Itu emas nggak akan tinggi kalau nggak ada orang yang beli. Atau yang nyimpen, nggak ada tuh. Kenapa sebuah barang jadi mahal? Sebab yang ngejar banyak. Yang ngejar siapa? Ya manusia. Mengejar makan, minum, pakai nih. Makanya uang kalau nggak ada manusia nggak jadi apa-apa juga. Ini cuan kalau nggak ada manusia nggak jadi apa-apapun juga. Tapi manusia nggak bisa kendalin uang karena uang ini adalah tuan. Dan manusia hanyalah seorang hamba, itu loh. Makanya uang mengendalikan makan, minum, pakai. Makan, minum, pakai mengandalkan uang. Desainnya Allah, uang mesti mengandalkan manusia. Dan manusia harus bisa mengendalikan uang. Tapi sayangnya sekali lagi, manusia ini hamba, ini tuan. Makanya supaya manusia bisa mengendalikan tuan kecil ini, manusia harus mengandalkan Allah dan Allah mengendalikan manusia. Kita butuh backing yang lebih besar supaya bisa kontrol money. Setuju nggak? Kita perlu Allah di hidup kita supaya kita sebagai manusia punya kendali akan uang. Sebab kalau nggak ada Allah, manusia nggak bisa kendalikan uang. Dia pikir dia kendalikan uang. Kenyataannya sebaliknya. Kenapa ada orang bisa lompat dari gedung lantai 20 waktu sahamnya anjlok? Saya punya papa, punya teman, rugi 11 miliar, bunuh diri dia. Lompat tuh. Kenapa? Dia pikir dia kontrol tuh duitnya dan sahamnya. Padahal ketika sahamnya anjlok, justru dia dikendalikan oleh uangnya. Ketika dia harus cut loss 11 miliar, dia merasa rugi banyak, dan dia lompat. By the way, yang cerita yang lompat papa, mama, sama anak-anak di apartemen Kemayoran tuh, pernah dengar gak sih? Itu kan katanya punya utang tuh ya. Itu kan dia pikir dia kendalikan uangnya. Padahal sebaliknya uang itu kendalikan dia punya hidup dan perasaan. Makanya waktu dia pikir uangnya hilang, dia merasa dunianya hilang. Waktu dia merasa uangnya hilang, kemampuan dia untuk makan, minum, pakai juga hilang. Sebenarnya manusia dikendalikan oleh uang kalau dia nggak punya Tuhan. Tapi masalahnya gini saudara. Makan, minum, pakai ini kelihatan. Bisa dipegang, bisa dijewer, bisa dijembil, kelihatan. Makan, minum, pakai ini kelihatan. Dan uang juga kelihatan. Dan manusia itu cenderung what you see is what you get. Apa yang kamu lihat, itu yang kamu dapatkan. Orang hidup oleh penglihatannya, itu manusia. Alkitab bilang manusia melihat yang kelihatan, cuma Tuhan melihat hati. Makanya righteous lives by faith. Orang benar hidup oleh iman. Tapi kan berapa banyak orang benar hidup oleh iman. Kalau orang gak punya iman, dia hidup oleh apa yang kelihatan. Dan Tuhan ini gak kelihatan. Karena gak kelihatan, seringkali Tuhan disingkirkan dari hidup seseorang.
Tuhan gak kelihatan, dibuang tuh Tuhan. Nah waktu Tuhan dibuang, ini ada bangku yang kosong. Manusia pikir, wah bangku kosong, gua duduk jadi Tuhan, bisa nggak? Nggak bisa, manusia ini hamba. Sejak Taman Eden sampai kitab Wahyu, kita ini cuma hamba. Yang diangkat jadi Tuhan kalau kita mengabdi kepada Tuhan yang lebih besar. Adam dan Hawa hanya bisa kendalikan dunia kalau dia memperhambakan hidupnya kepada Allah. Tapi waktu dia mau jadi Allah, dia justru jatuh dalam dosa. Waktu manusia menyingkirkan Allah dari hidupnya dan merasa jadi Tuhan, tebak, yang akan duduk di bangku Allah siapa? Ini nih, Mamon KW nih, Allah KW. Waktu dia lihat bangku Allah kosong, maka cuma dia yang berhak duduk di bangku tahta itu loh. Allah disingkirkan, Mamon di sini. Nah, mulai pegang manusia dan sini gesek sedikit biar berpelukan ya, mesra ya. Nah, kayak Teletubbies. Nah, begini nih. Manusia bilang, gue gak butuh Tuhan. Uang dong Tuhan gue. Tuhan gue mau cetung. Di gambarnya itu ya mimpi. Tuhan gue Soekarno-Hatta. Tuhan gue, itulah $1. Wah, in God we trust. Itu Tuhanku. Aku jadi Tuhan. Aku bisa makan, aku bisa minum, aku bisa pakai. I can do what all the thing that I want to do. Saya bisa bikin apapun yang aku mau, beli apapun yang aku suka dengan uangku. I am the Lord. Sayalah Tuhan. Padahal dia dikendalikan oleh uang. Ketika uangnya hilang, kayak tadi sahamnya turun, dia hilang uangnya dan dia nggak punya kuasa atas makan, minum, pakai lagi. Di sini manusia langsung drop down. Makanya orang bisa bunuh diri kalau uangnya hilang. Dia merasa dia Tuhan, padahal dia dikendalikan oleh ini Mamon KW ini nih. Ya, mukanya muka KW nih. Mamon KW ya ini nih. Jadi ini cara iblis menipu manusia. Pakai duit, pakai cuan. Makanya harus kembali kepada tatanan Allah yang semula. Makan, minum, pakai tetap pada posisinya. Mamon emang raja dalam dunia, kita akui you are the king ya. Lu bisa beli makan, minum, pakai. Tapi ingat Mamon, gak ada manusia, you hanya a piece of paper useless. You need my hands, you need my brain. Untuk bisa kelola duit dengan baik, but ini tuh Tuhan gitu loh. Makanya Tuhan, bantu aku dong, kendalikan hatiku. Supaya ketika harta tambah banyak, hatiku gak melekat di situ. Tapi hatiku tetap pada Tuhan. Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka biar tangan kuasa Allah bersama dengan tanganku, pegang ini duit yang bandel, supaya pakai duit yang bandel ini, aku bisa makan, minum, pakai. Setuju? Nah, di foto dulu tuh, foto tuh. Di foto kita, foto, oke. Foto, manis. Nah, oke. Tepuk tangan buat teman-teman kita semua. Puji Tuhan, thank you so much ya. Anda ngerti prinsipnya ya, teman-teman ya. So, uang itu kita butuh banget. Uang itu menciptakan sebuah kenyamanan. Mau hidup lebih nyaman, you need money. You ke gereja naik mobil sama naik bajai tentu lain. Ya, you naik ke gereja misalnya naik Mercy dengan naik bajai tentu lain rasa nyamannya. Kalau naik Mercy kan masih wangi, masih bersih, masih dingin. Kalau naik bajai udah bawa asap knalpot sedikit gitu kan ya. Sudah pasti beda uang, beda nyaman. Tapi beda nyaman belum tentu beda bahagianya. Belum tentu yang di Mercy lebih bahagia daripada yang di bajai. Itu saya sangat sangsi banget. Bisa jadi yang di bajai lebih bahagia sebab dia baru nembak tadi malam. Dan gol. Dan mereka ini kebaktian pertama kali sebagai pasangan pacaran. Nah gitu, bahagia banget kan. Nah, misalnya. So, uang butuh buat sebuah kenyamanan. Tapi kebahagiaan hanya Tuhan yang bisa kasih. Hanya Tuhan yang bisa kasih. Makanya kalau orang ya, saya salut banget sama satu anak muda saudara. Dia sih sukses ya. Dia bisa profit and loss gitu ya, bisa sampai 30 miliar. Bisa tidur nyenyak, itu saya salut sudah. Saya sangat kagum sama anak muda ini. Dia orang main Bitcoin gitu kan, main Bitcoinnya gede ratusan miliar. Kadang kan naik, kadang kan turun ya. Kalau dia bisa profit and loss 30 miliar, dia nggak cut loss, bisa tidur nyenyak, itu saya sangat salut. Artinya dia bisa kendalikan dia punya emosi. Makanya kenapa dia jadi sukses hari ini di Bitcoin. Kenapa bisa sukses ya? Karena dia bilang mesti kendalin emosi karena money is all about psychologic.
bukan jumlah uang, tapi tentang psikologinya katanya. Teman-teman saya yang jago main saham, mereka ajarin dan kasih tahu, you mesti control your emotion first katanya. Bukan analisa teknikal, analisa fundamental, lihat perusahaan, lihat profit, lihat PBV dan lain sebagainya. Itu penting, tapi setelah you jalanin, uang itu bicara mengenai psikologi katanya. Kalau psikologi lu jelek, sepintar apapun pengetahuanmu, you akan down, depresi, frustasi, stres, nggak bisa tidur, dan kepikiran terus-terusan katanya. Itu hanya you taruh uang di hati kamu, itu bahaya banget katanya. You mesti taruh uang di dompet dan di kaki aja katanya. Atau di tangan, biarkan uang kerja untuk kamu. Kalau analis udah bagus, kemudian dia downtrend, ya udah kan namanya saham atau bitcoin atau apapun gak akan uptrend terus kan, pasti ada downtrendnya juga. Ya kalau you yakin dengan keputusan kamu, ya tidur nyenyak walaupun mungkin lagi bearish, lagi turun katanya. Makanya saya cukup salut dengan orang-orang muda yang sukses dan mereka nggak dikontrol uang, tapi mereka kendalikan uang begitu banyak. Itu hebat sih. Saya kagum banget sama orang-orang kayak begitu ya. Dan apakah mereka percaya sama Tuhan atau enggak? I don't know. Mungkin nggak percaya sungguh-sungguh juga. Jadi saya lihat yang begini rupanya bisa dilatih ya. Kita yang punya Tuhan harusnya lebih dahsyat lagi. Ada amin? Ya orang yang nggak Tuhan-Tuhan aja kok bisa kontrol emosi demikian rupa tuh. Mateng banget kayaknya ngadepin duit gitu. Kita yang punya Tuhan harusnya lebih matang lagi, harusnya, betul gak sih? Harusnya, makanya prinsip-prinsip firman Tuhan ini akan sangat menolong kita banget, supaya kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, supaya kita punya kuasa ilahi untuk bisa kontrol uang yang dia percayakan pada kita, 1 talenta kah, 2 talenta kah, 5 talenta kah, atau 10 talenta, tadi saya khotbah itu jam 11, supaya akhirnya makan minum pakai kita bisa tercukupkan, kalau ada kelebihan, jadi berkat buat banyak orang. Amin. Oke, saya mau bawa kita pada sebuah cerita, next ya. Next lagi. Next lagi. Next. Bagaimana tantangannya begini? Bagaimana diri kita butuh uang, tapi sikap hati kita tidak menghamba, itu dia. Kita butuh uang, butuh banget, tapi sikap hati kita tidak menghamba. Sebab kalau kita butuh, suka menghamba. Kalau kita punya sebuah kebutuhan, kita akan cenderung memperhamba diri kita kepada sumber kebutuhan itu, supaya kita mendapatkan yang kita butuhkan. Makanya kenapa dalam dunia sekuler ada orang dibilang, wah ini suka jilat-jilat pantat bos katanya. Ya karena dia ada kebutuhan. Dia mesti deketin bos, jilat-jilat bos, angkat-angkat bos, supaya apa yang dia butuhkan dapat dari bos gitu loh. Ya ini kan biasa dalam dunia sekuler gitu ya. Sikat kanan, sikat kiri, dekat-dekat sama bos supaya dapat hati bosnya gitu. Bahasa kasarnya jilat pantat bos kayak gitu kan ya. Nah, kita anak Tuhan apakah boleh sampai segitunya? Kalau saya sih nggak mau. Saya punya kebutuhan betul dan Tuhan bisa jawab kebutuhan saya pakai orang di sekitar saya betul. Tapi saya mesti menghamba sama Tuhan. Bukan sama alatnya Tuhan, tapi sama Tuhan. Tuhan bisa pakai si A, si B, si C, of course. Karena Tuhan juga tolong orang pakai saya. Maka Tuhan tolong saya pakai orang juga. Nggak mungkin pakai monyet, ya nggak sih? Pasti orang Tuhan pakai. Tapi kita nggak boleh, wah kita pikir, wah dia orang kaya bisa bantu kita. Lalu kita ngedeketin dia, wah kita jilat pantat dia. Mentang-mentang dia orang kaya. Belum tentu dia yang Tuhan pakai tolong kita, kok belum tentu. Belum tentu. Jadi ada banyak kemungkinan yang Tuhan bisa pakai, makanya datangnya sama Tuhan aja. Tuhan mau pakai siapa, terserah Tuhan. Tapi kita menghamba, sikap kita menghamba hanya kepada Tuhan. Tuhan mengendalikan kita, kita mengandalkan Tuhan. Ada amin? Oke ya, next. Nah, hamba Tuhan dan hamba cuan. Ada jelas banget cerita di Alkitab. Next slide. Elisa dan Gehazi. Saya akan bahas dengan cepat ya. Elisa ini hamba Tuhan. Next. Ceritanya begini. Satu saat ada orang datang ya kepada Elisa. Namanya Naaman, jenderal, pejabat, kaya, terhormat. Dia sakit nggak sembuh-sembuh. Lalu dia mendengar desas-desus ada hamba Tuhan yang bisa menyembuhkan oleh kuasa ilahi. Datanglah dia kepada Nabi Elisa itu. Kemudian singkat cerita pokoknya oleh pengurapan Allah lewat Elisa sembuhlah Naaman. Nah namanya orang kalau udah sembuhkan
puho ise dong ya, oh udah disembuhin, mau kasih sesuatu lah. Ucapan terima kasih. Tapi jawab Elisa kepada dia, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, hamba Tuhan ya. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Maaf bos, you boleh datang bawa sesuatu tapi freely receive, freely give. Saya dapat dengan cuma-cuma kuasa kesembuhan, aku berikan dengan cuma-cuma juga kepadamu. Aku adalah hamba Tuhan, bukan hamba Naaman. Karena kalau dia kasih sesuatu, gini loh saudara, tangan di atas berkuasa atas tangan di bawah, period. Sudah. Orang yang kasih sesuatu sama kita, dia kendalikan hidup kita. Kalau kita terima, kita harus siap diatur sama dia. Itu prinsip dunia, sudah pasti. Kayak begitu. Tinggal kita main cantik aja, sejauh apa kita mau ikuti permainannya itu. Sejauh apa kita sanggup mengabdi kepada dia. Kalau Elisa ambil, maka Naaman tangannya di atas, Elisa di bawah. Tadi tangan Elisa di atas, aku urapi engkau, nyemplung ke sungai, sembuh. Tangan Elisa di atas, mengurapi Naaman, sembuh. Sekarang mau balik, tangan Naaman di atas, tangan Elisa di bawah. Hamba Tuhan bukan berarti nggak boleh terima ya. Kalau saudara mau kasih, saya terima pasti sekarang ya. Tapi kita harus tanya kadang-kadang sama Tuhan, boleh nggak kita ambil, boleh nggak kita terima, boleh nggak kita lanjutkan ini hal. Nah, Elisa sebagai hamba Tuhan, tentu dia konsultasi dalam doa, Tuhan boleh nggak aku terima. Mungkin Tuhan akan bilang, walaupun kita nggak tulis ya, tapi kelihatannya Tuhan ngomong nggak boleh ambil. Dan Elisa sebagai hambanya Allah, dia bilang, aduh maaf ya, saya nggak mau terima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesak, udahlah please lah, Pastor terimalah sedikit aja, nggak semua ya separuh lah terimalah, nggak mau separuh ya 10% lah, perpuluhan ambillah. Tapi hari itu Elisa strict banget, I'm sorry, saya nggak bisa ambil, saya nggak bisa terima apa-apa. Akhirnya ya give up. Naaman ya udahlah, susah banget nih hamba Tuhan, betul-betul hamba Tuhan, nggak bisa dibeli pakai duit, nggak bisa disogok pakai apapun juga. Ini betul-betul hamba Tuhan. Elisa contoh daripada seorang hamba Tuhan. Dia bekerja dengan urapan, dia mendatangkan kesembuhan bagi Naaman. Namun kalau memang nggak bisa terima apa-apa dan nggak boleh terima apa-apa, ya sudah, nggak terima apa-apa. Next. Ini saya skip next. Nah, Gehazi itu siapa? Gehazi itu hambanya Elisa, wakilnya Elisa, associate pastornya daripada Elisa. Waktu Elisa nolak, Gehazi kan ada di situ. Dalam hati dia, buset nih bos. Hamba Tuhan sih hamba Tuhan. Tapi kan kita butuh juga cuan dong. Mau makan apa nih kita besok? Gimana nih bayar gedung? Gimana bayar listrik, bayar AC? Gimana sih? Kemudian Naaman pergi, Elisa masuk, apa yang terjadi next? Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah. Yang abdi Allah ini Elisa ya, bukan Gehazi, oke? Berpikir Gehazi, bujang Elisa ini abdinya Allah. Sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman nih. Orang Arami ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup. Jadi gampang banget ya orang bawa nama Tuhan ya. Mencuankan Tuhan tuh gampang banget zaman sekarang. Mencuankan Tuhan tuh gampang banget. Demi Tuhan yang hidup. Sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan menerima sesuatu daripadanya. Bayangin ya. Aku akan berlari mengejar Gehazi. Alkitab bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Nah kalau Gehazi mengejar Naaman, dia memunggungi Elisa hamba Allah, wakil Allah. Banyak orang pakai nama Tuhan, mengejar cuan, membelakangi Tuhan. Kelihatannya atas nama Tuhan. Tapi kenyataannya, oh tidak demikian. Banyak loh saudara. Tadi jam 11 ada cerita tuh. Ada satu hamba Tuhan, saya nggak mau gibah, nggak mau sebut nama, tapi ini kenyataan. Deketin teman saya orang berduit. Langsung to the point hamba Tuhan ngomong gini, bro, lu mau gak invest? Berapa? 100 M di gereja gue. Ntar lu gue angkat jadi wakil, langsung. Gak usah sekolah, gak usah kursus, gak usah tasbih gak usah. Pokoknya masuk 100 M, angkat jadi wakil. Teman saya cerita sama saya tuh. Baru selasa yang lalu dia cerita sambil makan siang. Terus lu mau? Saya tanya sama teman saya, oh gak lah katanya. Kita udah ngamain gitu-gituan, 100 M gue mendingan gue bikin hotel katanya. Daripada bangun gereja. Saya bilang bener lah.
Banyak orang sekarang ya saudara, orang kalau udah kaya, orang mau cari apa? Cuan udah banyak, cari hormat. Ya paling gampang dalam gereja sebetulnya. Dia menggunakan nama Tuhan pakai cuan, itu loh saudara. Saya kalau bukan teman saya cerita, saya nggak percaya saudara. Saya bilang, aduh, ini ministry jadi industri banget ya. Antara Tuhan dan cuan tuh benar-benar tipis banget. Ini kalau teman saya gila hormat, jadi tuh 100 M buat dia bukan uang gede, uang dia banyak. Kalau dia gila hormat, dia bayar tuh urusan, jadi tuh. Tapi karena dia juga orang sehat, common sense-nya jalan, ya buat apa gedein nama dia? Dia cuma wakil, udah serahkan duit, wakil doang. Depak gampang kapan aja, banyak kejadian di mana-mana. Teman saya kan orang sehat juga, pebisnis yang sehat dan takut akan Tuhan. Dan kita juga punya tim, saya bilang kalau sampai dia invest, saya pasti marahin dia saudara. Gila, mendingan buka wedding kayak Gedung Glow ini. Bisa kerjain banyak orang, gereja sih gereja, tapi kan bisa cuan di bawah, Tuhan di atas, ada amin. Ini kan bagus, ini prinsip yang bagus, daripada gelontorin duit kayak buang ke laut. Saya bilang, aduh, banyak juga lah bajingan demi nama Tuhan tuh banyak banget. Mesti hati-hati deh, saya ngomong apa adanya banyak saudara. Dia deketin orang-orang kaya terus nih hamba Tuhan satu ini saudara. Dia deketin, dia pantau orang kaya gereja mana, dia data tuh semua tuh. Dia siap tembak pelornya tuh. Ya nothing tulus, 100 M ya, nggak dapat 100 M, dapat 1 M pun cuan kan ya nggak sih? Jeblakinnya 100 M, wah jangan 100 M dah, se-M aja, terima aja se-M, jangankan se-M, cepet ya pun dia makan pastilah. Jamin. Potong kuping dia, bukan kuping saya. Enak aja, potong kuping dia lah. Jangankan 100 M, cepet ya pun dimakan pasti. Udah, ini kalau udah haus cuan itu halal, haram, hajar, hantam, habis-habisan. Pokoknya yang penting cuan, ya nggak sih? Tapi untunglah saya punya lingkaran teman-teman yang memang common sense-nya jalan. Bisnismen ya bisnis cari uang. Tuhan ya Tuhan, gereja kami buang uang terus saudara, bukan cari uang. Gereja kita tuh buang duit tiap bulan nopetiau, saudara. Bantu Afghanistan, Pakistan tuh tiap bulan habis tuh. Setahun 2 M habis. Itu kayak buang ke laut. Udah 3 tahun sejak zaman COVID. Memang kita tahu gereja ini adalah bengkel. Kalau mau cuan ya bikin rumah makan, bikin gedung serbaguna, bikin bisnis. Itu tempat cuan. Kalau gereja ini tempat buang cuan, bukan cari cuan. Makanya saya bersyukur banget punya teman-teman yang memang bisnis sukses. Mereka kasih perpuluhan, gak 10%, 25% buat gereja, dan gereja tinggal buang tuh duit, bantu orang susah. Itulah sukacita saya. Lihat orang-orang bisa makan, yang gak ada kerjaan bisa mulai kerja, anak-anak bisa mulai sekolah, dapat susu yang bagus, makanan yang bagus. Itu saya happy lihat kayak begitu tuh. Saya gak nikmati uangnya, cuma numpang lewat aja depan mata saya tuh duit lewat doang. Dan saya mesti jaga hati saya, gak boleh serakah. Sebagai hamba Tuhan gak boleh, ada duit banyak ini, gimana caranya ya, putar otak ya supaya gimana caranya ya, buat saya. Kalau kita jahat bisa begitu, tapi ya puji Tuhan. Kita punya satu sistem yang bagus ya, kita punya saling jaga satu sama lain, support system yang sehat, sehingga saya juga gak mau aneh-aneh sebagai hamba Tuhan. Cukup-cukup aja, gak kelaparan, gak kehausan, cukup makan, cukup minum, cukup pakai, lihat pekerjaan Tuhan jadi berkat, ya puji Tuhan, begitu loh. Tapi ini Gehazi ya, dia kejar tuh Naaman. Pertanyaannya buat saya dan saudara, kalau kita jadi Gehazi kejar juga apa enggak? Di depan mata loh ditawarin. Next. Apa sih yang Naaman mau kasih tuh apa sebetulnya sama Elisa tuh apa? Next slide. Raja Aram, baiklah pergilah dan aku akan mengirimkan surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman. Ini udah konstelasi raja dan raja nih. Jadi waktu Gehazi kejar Naaman ketemu Gehazi, dia dapat sebuah leverage naik ke atas. Ini udah konstelasi urusan raja dengan raja. Jadi hartanya dapat, jabatannya dapat bagi seorang Gehazi. Ini udah urusan Raja Aram dengan Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas. Dan 10 potong pakaian, ini pasti Gucci, Versace dan segala macam ya. Bukan yang beli di Tanah Abang kiloan itu ya. Nah, jadi Naaman membawa Gehazi naik ke dalam sebuah leverage, permainan tingkat pemerintahan dengan jabatan tinggi dan cuan yang besar. Kalau udah raja mainnya 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas. Ini berapa banyak sih?
Yang ditawarin ke Gehazi berapa banyak sih dengan angka-angka ini? Ada sebuah terjemahan yang gampang dipahami, next slide. Dengan ayat yang sama, 345 kilogram perak dan 70 kilogram emas. Kali, emas berapa sekarang? 1 gram? Satu lagi naik kan? 1,3 kah? Kali 70 berapa? 1,3 kali 70 berapa? Ini anak muda yang pintar ngitung, saya cuma pintar ayat. Ngitung kurang. Berapa? Di atas 70 miliar kan? Bisa 90 miliaran, hampir 100 M barangkali. Jadi pengejaran Gehazi kepada Naaman membuat dia terangkat bermain di antara Raja Israel dan Aram dan dia mendapatkan 100 miliar cash. My question is, kalau you and I jadi Gehazi, sikat nggak nih? Ambil nggak nih? Belum ada aja duitnya, coba ada duitnya. Belum ada aja depan mata, coba ada depan mata. 100 M nih, thank you ya, kamu udah layani aku udah sembuh, thank you so much ya. Bosmu, Pastor Elisa nggak mau, tapi kamu mau, ya udah emang saya mau ngasih dari awal kok. Ya udah ini 100 miliar dalam bentuk emas dan perak, terima apa enggak? Dan kamu saya bikinin akses untuk bisa melayani Raja Israel dan Raja Aram. Udah nggak mainnya di desa-desa lagi, mainnya di pusat-pusat pemerintahan. Inilah yang banyak dikejar oleh hamba Tuhan sebetulnya. Pengen main di level-level seperti ini nih. Untuk bisa mendapatkan harta karun di level yang seperti itu juga. Kalau bukan panggilan kita jangan coba-coba deh, sungguh. Saya tidak mau populer, bukan panggilan saya populer. Saya tidak nyaman dikenal, maka saya tahu panggilan saya kemana. Maka saya nggak iri hati saya punya associate IG-nya 100.000 followernya. Good, saya bilang, saya cuma 8.000, puji Tuhan. Tidak berniat nambah. Karena saya tahu panggilan saya bukan in the platform, kelihatan ke mall orang tahu saya, ke rumah makan orang tahu saya, kemana orang lihat saya, itu bukan panggilan saya sangat tidak nyaman dengan hal itu. Saya lebih suka, I can do whatever I want and I can pay it by myself. Itu saya paling happy tuh. Bisa ngerjain yang saya suka, nggak nyusahin siapa-siapa, enjoy. Saya punya kesendirian itu saya sangat enjoy. Makanya kita mesti tahu panggilan kita ada di mana. Gehazi, dia nggak ngerti panggilannya, tapi dia kejar cuan. Dia kejar cuan di balik Naaman, dia tinggalkan, dia belakangi Elisa. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Next. Next slide. Singkat cerita, akibatnya apa? 2 Raja-Raja 5 ayat 27, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat juga kepada kamu. Bukan cuma 70 kilogram emasnya saja dan peraknya itu, tapi penyakitnya juga akan melekat kepada kamu, anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depan Elisa, kena kusta putih seperti salju. Kita mesti takut yang begininya nih. Kalau kita mengejar sesuatu yang bukan dari Tuhan, dan kita mendapatkannya yang bukan dari Tuhan, udah jelas bukan dari Tuhan. Siapa yang kasih coba? Ya pasti Mamon itu. Kalau kita mengejar sesuatu yang bukan dari Tuhan, dan kita mendapatkan yang kita kejar, urusan dengan makan, minum, pakai, yang ngasih pasti Mamon. Di balik Mamon siapa? Ya setan. Setan itu senjatanya ya Mamon dalam dunia ini. Salah satu senjata pamungkas setan waktu coba Yesus, pencobaan ketiga, sembahlah aku, kuberikan Mamon kerajaan dunia kepada kamu. Itu senjata pamungkasnya setan. Pertama makan minum, ubah batu jadi roti, itu enteng, kebutuhan primer, mental. Yang kedua lompat dari hubungan bait Allah, itu popularitas. Kalau Yesus lompat, itu ibarat you lompat dari Monas dan gak mati, satu Indonesia terkenal loh, betul gak sih? Wih gila Fandi, pendeta Fandi lompat dari Monas kagak mati. Viral langsung ya gak sih? Itu yang iblis coba itu. Yesus lompat dari hubungan bait Allah. Bait Allah itu kan pusat pemerintahan dan juga pusat keagamaan. Bait Allah pula. Yesus lompat dan gak kenapa-napa, langsung viral tuh. Sama kayak Anda lompat dari Monas, pasti viral. Gak mempan, yang terakhir pamungkas. Save the best for the last. Yesus sembahlah aku. Kalau kamu sembah aku, lihat kota-kota bangsa-bangsa. Semua kekayaan bangsa-bangsa kuberikan kepada kamu. Pikir coba,
Iblis aja mau serahkan pada Yesus. Artinya iblis pun gak minat sama itu semua, ya gak sih? Kalau dia minat, dia simpen buat dirinya dong. Ngapain kasih Yesus? Tapi yang dia minat penyembahannya loh. Iblis gak minat kekayaan bangsa-bangsanya. Iblis gak minat cuannya. Yang dia minat worship. You worship me, I give you the wealth of the world. Kalau sembah aku. Jadi setan aja ingin penyembahan. Dia bisa kasih itu semua kepada kita. Kalau kita sembah dia. Gehazi belakangi Elisa, sebuah lambang. Dia belakangi Tuhan, dia kejar cuan. Dia dapatkan cuannya, tapi penyakitnya juga dapat. Ada sebuah prinsip saudara, next. Ini saya pegang. Membuat hidup lebih tenang. Gini, ini angka hanya ilustrasi. Prinsipnya gini, jika kualitas kerja kita 10 juta, datang lebih awal, pulang lebih lambat, kerja lebih capek. Harusnya kita dapat bonus, gaji 10 juta. Tapi kita cuma dibayar 5 juta. Kita rasanya gak puas, kok kita udah capek, cuma segini dapatnya ya. Kok kita udah siang jadi malam, malam jadi siang, kok bos cuma kasih segini sama kita. Kita rasa gak puas, just give thanks. Kita hanya dibayar 5 juta, padahal value kerja kita 10 juta, it's okay. Kita punya Tuhan, lebih daripada mamon. Ngadunya sama Tuhan, jangan sama mamon. Nanti Tuhan akan menambahkan 5 jutanya dengan cara yang lain. Bukan dari bos kita, bukan dari tempat yang kita harapkan. Tuhan akan tambahkan. Mungkin ada sukacita di situ, ada kesehatan, ada perlindungan, Tuhan jaga, Tuhan berkati. Banyak hal yang Tuhan tambahkan. Uangnya cuma 5 juta, sukacitanya lebih daripada itu. Ada amin? Tuhan gak pernah berhutang. Makanya kalau kerja sungguh-sungguh aja dah. Kalau kita merasa tidak adil, it's okay. Dari manusia mungkin kita tidak mendapatkan keadilan, tapi Tuhan maha adil. Dia tahu bagaimana memberkati, menambahkannya kepada kita dengan cara yang lain. Sebaliknya, kalau kualitas kerja kita cuma 5 juta, tapi lebih dibayar jadi 10 juta, karena mungkin kita korupsi, kita injak pundak orang, kita jita kepala orang, kita sikat kanan, sikat kiri, dan lain sebagainya, sehingga kita ambil rezeki orang buat kita, korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain sebagainya, kayak Gehazi, bukan rezeki dia, tapi dia kejar, dapatlah 100 M itu buat dia, itu bukan bagian dia kok, tapi dia paksa untuk dapat, maka Tuhan akan mengambil 5 jutanya dengan cara yang lain. Dikasih penyakit tuh. Boleh dapat 100 miliar, penyakit kusta selama-lamanya. Apa gunanya tuh uang? Habis juga kan buat berobat, ya enggak? Kita mesti takut Tuhan tuh kayak gitu tuh. Kalau kita dapat sesuatu yang enggak dari Tuhan yang haram, Tuhan punya 1001 macam cara untuk ngambil dari kita. Dengan cara-cara yang, aduh saya nggak mau sebut dah. Nggak penyakit, nggak kecelakaan, nggak bencana, nggak segala macam. Pokoknya apa yang dapat hilang aja semua. Kita nggak bisa enjoy. Karena Tuhan ngomong, itu bukan bagian kamu. I take them back from you. Makanya hidup ini ya, bersahaja aja dah. Jalani bersama-sama dengan Tuhan. Ingat prinsip tadi. Kita mengandalkan Tuhan. Biar Tuhan mengendalikan hidup kita. Kalau tangan Tuhan ada bersama dengan kita, maka tangan Tuhan jadi kekuatan kita untuk bisa kendalikan mamon dan kendalikan makan, minum, pakai. Dan Bapa yang baik gak akan membiarkan kita kekurangan makan, minum, pakai. Ada amin? Makanya Bapak ngomong, Fandi, udah jangan khawatir. Makan, minum, pakai kan? I control. Aku kendalikan. Jangan kamu khawatir. Trust in me. Percaya sama aku, kata Tuhan. Tuhan akan jaga hidup kita dan juga masa depan kita. Ada amin? Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan ya. Sampai sini aja, mudah-mudahan satu prinsip firman Tuhan ini bisa masuk ke dalam hati teman-teman semua ya. Anda bisa olah dengan akal sehat yang baik. Supaya kita bisa memahami firman Tuhan, melakukannya dan jalani hidup dengan lebih bersahaja. Karena kita punya Tuhan yang mengendalikan semuanya ya. Puji nama Tuhan. God bless you all. Kita akan doa sama-sama. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih banyak buat satu prinsip daripada kebenaran firman Tuhan yang kami bisa dapatkan pada sore ini Tuhan. Kami hanyalah hamba. Entah hamba Tuhan atau hamba cuan. Kami harus memilih kepada siapa kami mengabdi.
karena kami nggak bisa mengabdi kepada dua-duanya. Dan firman Tuhan ingatkan kami untuk kami mengabdi kepada Allah sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, maka oleh kekuatan tangan Tuhan kami bisa kendalikan cuan dan makan, minum, pakai. Jadikan kami anak-anak muda yang takut akan Tuhan, mengambil apa yang menjadi hak kami, menerima apa yang menjadi bagian kami, mensyukuri apa yang Tuhan percayakan pada kami. Selebihnya yang bukan milik kami nggak mau utak-utik, kami nggak mau sentuh. Yang bukan hak kami nggak mau taruh tangan kami di situ. Karena kami tahu bagi Tuhan juga mudah untuk mengambil apa yang kami paksa untuk kami peroleh. Kami hanya mau mendapatkan apa yang sah, yang halal, yang daripada Tuhan. Sebab rezekinya dan sukacitanya akan berlanjut dari generasi ke generasi. Berkati kami sebagai anak-anak muda yang masih kuliah, berkati, yang sekolah berkati, yang bekerja berkati, yang dagang berkati, yang pelayanan berkati. Berkati hidup kami dan juga masa depan kami. Kami percaya Tuhan akan tuntun terus. Kalau kami takut akan Tuhan, maka apa yang kami butuhkan, makan, minum, pakai, pasti akan Tuhan tambahkan pada kami. Utamakan Tuhan senantiasa, maka semua akan Tuhan berikan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semuanya.